Malam Lailatul Qadar, masih bahas itu kita ya, karena nanti malam ganjil yang pertama, malam ke-21 ya. Sekarang kan tanggal 20 toh. Jadi malam Lailatul Qadar itu ya, itu kan malam-malam ganjil ya. Malam 9, 7, malam kelima, malam ketiga, atau malam terakhir. Di sini Rasulullah nggak menyebutkan malam yang pertama ya. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam keamanan ya, malam keselamatan, malam kebaikan dan malam keberkahan. Dari siapa? Dari Allah. Malam Lailatul Qadar itu yang ada di dalam malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Allah tidak menakdirkan pada malam Lailatul Qadar itu kecuali keselamatan ya. Sementara itu malam-malam selain Lailatul Qadar itu Allah menakdirkan keselamatan dan juga bencana ya. Tapi khusus malam Lailatul Qadar Allah tidak menciptakan atau mengadakan atau menakdirkan bencana, kecuali malam Lailatul Qadar itu ditakdirkan oleh Allah penuh dengan kebaikan, penuh dengan keamanan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan penuh dengan keberkahan, itu penuh dengan keselamatan. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang selamat nih dari pengaruh setan ya. Setan nggak berhasil menggoda orang-orang beriman kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang orang mukmin itu selamat dari gangguan setan. Ini menurut tafsir ini ya, Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilidnya ke-15 waktu menafsirkan surat Al-Qadar. Jadi menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang penuh dengan keselamatan, sehingga setan itu tidak mampu ya, tidak dapat melakukan gangguan terhadap orang-orang beriman dan tidak sanggup melakukan kejahatan ya terhadap orang beriman. Kenapa? Seluruh malam Lailatul Qadar itu ya, sejak tenggelamnya matahari hingga matla'il fajar ya, itu hanya berisi kebaikan, nggak ada yang jelek di situ. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Ini di surat tafsir Al-Munir ya, halaman 614. Jadi ringkasnya menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ahli mufasir abad 20 ini, malam Lailatul Qadar itu mencakup segala bentuk kebaikan, segala bentuk keberkahan, dan juga takdir rizki, manfaat agama dan dunia. Jadi hal ini diperkuat ya oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari Ubadah bin Somit, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadri fil ashril bawaqi. Malam Lailatul Qadar itu terdapat di 10 hari atau 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ya,
10 hari, yaitu malam 21, malam 23, atau malam pertama, malam 3, malam 5, malam ke-7 dan malam ke-9, atau akhir dari malam bulan Ramadan. Mandi. Man qamahunna ibtigha'a ismatihinna, siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu, ya, karena ibtigha'a hisbatihinna, karena mengharapkan pahala dari Allah, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, maka Allah, ya, akan mengampuni dosanya yang akan datang dan dosa yang telah lampau. Wahya Lailatul Witrin, ya, malam itu, ya, adalah malam ganjil. Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil. Tis'in, yaitu 9, ya. Kemudian au sab'in, atau 7, au khamisatin, atau malam yang kelima, au salisatin, malam yang ketiga, au akhiril lailatin, atau malam yang terakhir. Jadi mari kita isi malam 10 hari terakhir itu dengan baca Quran, dengan doa, dengan sholat sunnah 2 rakaat misalnya, terus baca Quran itu 1 halaman misalnya, atau dengan tarawih sepanjang malam, qiyamul lail, kata dalam Al-Quran apa, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, siapa yang berdiri bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan pasti mengampuni dosanya di masa lalu, di masa silam. Jadi isilah 10 hari terakhir ini dengan membaca Quran, ya. Setelah tarawih mungkin istirahat sejenak, ya. Terus habis itu sholat 2 rakaat, ya, sholat malam, atau sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Kalau masih kuat tambah lagi, tanpa ada batasnya kecuali berakhir dengan waktu imsaknya. Kemudian baca Quran 1 baris, kalau nggak bisa 1 halaman. Berdoa, bertobat, dan niatkan waktu di masjid itu i'tikaf karena Allah, ya, berdiam diri, i'tikaf, ya. Doa, mohon ampun atas dosa-dosa selama ini. Insya Allah malam yang diisi terus selama 10 hari terakhir kita akan dapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam ganjil, malam ke-9, malam ke-7, malam ke-5, malam ke-3, atau malam yang terakhir. Tapi Rasulullah di sini tidak menyebutkan malam yang pertama, ya, malam ini, ya, malam ke-21. Wallahu a'lam. Lailatul Qadri fil ashril bawaqi man qama huna ibtigha'a hisbatihin fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, wa hiya lailatu witrin tis'in aw sab'in aw khamisatin aw thalithatin aw akhiril lailatin.
Malam Lailatul Qadar terdapat di 10 hari yang terakhir. Barang siapa beribadah di malam tersebut, ibtigha'a, ya, kemudian mengharap pahala dari Allah, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru lahu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, ya. Ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara, dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Malam tersebut wahya lailatu witrin, malam tersebut adalah malam ganjil, ya. Tis'in au sab'in au khamisatin au thalithatin au akhiril lailatin. Semoga dengan kita tekun ibadah, doa, istighfar, tasbih, tahmid, baca Quran dan lain-lain, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu nilainya penuh dengan kebaikan, sebagaimana kita melakukan kebaikan itu selama 83 tahun atau 1000 bulan, ya. Ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang penuh dengan keamanan, penuh dengan keselamatan, penuh dengan kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik,
granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.